Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini perbedaan pendapat terkait masalah ini sebetulnya karena perbedaan dalam hadis-hadis yang terkait dalam masalah ini, masalah yang membatalkan wudu. Nanti ada beberapa hadis yang akan kita bahas. An Aisyah radhiyallahu taala anha, diceritakan dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berkata, Ja'at Fatimah binti Abi Hubaish, datang suatu ketika namanya Fatimah bintu Abi Hubaish, ilal Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu, aku ini perempuan selalu istihadah, fala adhur, aku tidak suci. Afada'us shalah, apakah aku meninggalkan salat? Qala la. Nah, kalau kamu itu istihadah maka tetap salat, kata Nabi, jangan tinggalkan salat. Istihadah itu bukan darah haid. Innama dzaliki irqun, itu adalah irqun. Irqun itu bukan keluar dari rahim tapi di bawah rahim, ya, al-adil fi adnar rahim. Hakikatnya bagaimana Allah alam, ya. Walaysa bihaidin, bukan haid. Inti adalah darah, dulu ada yang bilang itu darah penyakit, ya. Maksudnya bukan haid, tapi karena ada kondisi tertentu dari segi medis, ya. Dan bukan haid. Karena haid itu ada batasan maksimal, ada minimal. Minimalnya sehari semalam, maksimalnya berapa? 15 hari menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada di luar itu berarti bukan darah haid tetapi darah istihadah. Bagaimana modelnya? Bersuci kemudian sholat, bersuci kemudian sholat, itu. Ya. Tapi kalau haid udah bebas tanpa qodok. Kalau perempuan ya sedang haid itu tinggalkan sholat, tidak perlu qodok sholatnya. Faida aqbalat haidatuki fada'is shalah. Tetapi kalau udah masuk haid maka tinggalkan salat. Wa idza adbarat faghsili 'anki dam. Kalau memang sudah habis masa haidnya maka bersihkanlah darah. Tsumma sholli, kemudian salatlah. Ya. Maksudnya apa? Ketika perempuan ini posisi sedang haid enggak perlu salat, tetapi kalau udah selesai haid maka bersihkan darah haidnya, kemudian mandi, kemudian sholatlah, gitu ya. Tsumma tawadda'i li kulli sholatin. Nah, di sini kemudian wudulah setiap sholat. Nah, kalau ini namanya darah istihadah ini tidak perlu mandi, ya, tidak perlu mandi, cukup disucikan saja, ya, disucikan saja kemudian sholat. Karena yang menjadikan seorang perempuan itu wajib mandi itu adalah haid, melahirkan, nifas. Adapun istihadah bukan, dia itu darah, ya, yang keluar, ya, tapi dia najis. Cukup disiram, dibersihkan, setelah itu wudu kemudian sholat, seperti itu kalau istihadah. Ya, ini intinya adalah masalah ini orang yang sedang istihadah itu wudunya batal, tetapi hadasnya hadas kecil bukan hadas besar. Beda dengan haid, hadisnya hadas besar. Bedanya kalau hadas besar itu dihilangkan dengan mandi, raf'ul hadasnya dengan mandi. Adapun hadas kecil cukup dibersihkan dulu tempat najisnya, ya, karena ini berhubungan dengan najis, seperti orang sedang buang air kecil, ya, atau buang air besar, dihilangkan najisnya, kemudian baru bersuci, ya, untuk menghilangkan hadas asghar atau hadas kecil. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab untuk masalah ini. Kita lanjutkan. Fikul hadis. Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan jawazu istifta'il mar'ah binafsiha. Jadi seorang perempuan itu boleh minta fatwa, ya, istifta, minta fatwa, bertanya, ya, sendiri tanpa harus minta perwakilan suaminya atau saudaranya. Udah langsung nanya sendiri boleh, ya, ke guru, ya. Wa musyafatatu hadir rajul fiha. Langsung ketemu dengan guru boleh.
Ya, tetapi ya itu tadi sedang isu apa ini? Lagi ramai film itu ya. Ya. Film valid ya. Lirrajul fiha yata'allaqu bi ahwalin nisa. Ya, kalau ada perempuan tahu permasalahan yang hal yang agak rancu, boleh ditanyakan ke kiai atau ke guru, ke ulama, langsung boleh. Ya, tanpa harus diwakili oleh yang lain ya. Dengan catatan aman. Jawazu sima'i sautil mar'a lil hajah, boleh mendengarkan suara perempuan kalau dalam kebutuhan. Damul istihadah hadatsun min jumlatil ahdats naqidun lil wudu. Darah istihadah adalah hadas. Hadas itu bukan najis. Hadas itu ya hadas, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak ada. Hadas itu artinya peristiwa. Peristiwa itu sifatnya abstrak. Beda dengan najis. Kalau najis ada bentuknya, ada gambarnya, bisa dicium, bisa dirasakan. Kalau hadas nggak kelihatan barangnya, hanya sesuatu yang dialami saja, itu hadas. Min jumlatil ahdas, bagian dari hadas-hadas, naqidun lil wudu, yang membatalkan wudu. Fayajibul wudu alal mar'a al mustahadah, maka perempuan yang beristihadah wajib wudu likulli sholatin, setiap sholat. Tapi sebelum wudu harus dihilangkan najisnya terlebih dahulu, seperti kita buang air kecil atau buang air besar, dicebok dulu baru wudu. Wa huwa qaulu Ahmad wa Syafi'i, ini adalah pendapat Imam Ahmad dan menurut pendapat Imam Syafi'i. Wa yastahabbu lahal wudu 'inda kulli sholatin wa huwa qaulu Malik. Tetapi ternyata ada pendapat dari Imam Malik yang mengatakan ini hukumnya wudu sunnah saja, tidak wajib. Ya, ini ya pendapat kedua, lebih ringan. Kalau pendapat pertama, pendapat Imam Ahmad dan pendapat Imam Syafi'i, sifatnya membatalkan wudu sehingga wajib wudu lagi, tidak langsung saja. Tapi kalau menurut mazhab Imam Malik, jadi ini tidak membatalkan wudu. Misalnya nih, habis sholat maghrib keluar darah istihadah lagi, langsung isya, lanjut saja tanpa wudu, cukup dicebokin gitu ya. Wa yajibu 'alaiha al-wudu li kulli waqtin 'indal Hanafiyah. Ini beda, ada mirip kemiripan dengan pendapat pertama. Pendapat Imam Hanafi ini wajib wudu setiap waktu. Jadi waktu berarti setiap waktu sholat. Tapi kalau menurut Imam Ahmad dan Syafi'i itu setiap sholat, ya, berarti lebih tegas, lebih keras yang pertama. Jadi misalnya sholat maghrib, kemudian sholat rawatib, ba'diyah, wudu lagi, habis istihadah. Kalau keluar dari istihadah ya, gitu ya. Damul haid najis, wa kadza damul istihadah. Darah haid pasti najis, darah istihadah juga najis. An-najasatu tajibu izalatuha 'anil badan wa thawb wal makan. Najis itu wajib dihilangkan dari badan, dari baju, dari tempat yang akan dipakai untuk sholat. Tahrimus sholat 'alal haid, diharamkannya sholat bagi orang yang sedang menstruasi. 7. Al-mustahadah la tatrukus sholah. Orang yang sedang istihadah tidak boleh meninggalkan sholat, tetap sholat. Meskipun itu kadang-kadang darahnya masih ngalir, karena ini disebut darah yang bukan darah haid, gitu ya. Jawazuat il mustahadah, perempuan yang sedang istihadah itu boleh berhubungan suami istri. Wallahu a'lam bishawab.